Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang mikromeritik yang beranggotakan saya sendiri Mary Mersita, teman saya Laila Amalia Sari, Rizla Ayuning Tias, Revianti Haptia Cipta, dan Wiwi Duri. Yang pertama adalah pengertian mikromeritik. Mikromeritik menurut Delaval adalah ilmu partikel dituangkan dalam mikromeritik, yaitu suatu ilmu dan teknologi di mana ilmu ini mempelajari tentang partikel kecil, terutama mengenai ukuran partikel. Yang kedua adalah sifat penting dalam suatu pengumpulan partikel atau polydisperse, yaitu menurut Martin. Yang pertama, bentuk dan luas permukaan partikel. Jadi, sifat yang pertama ini adalah sifat dari bentuk dan luas permukaan partikel itu sendiri. Yang kedua, kisaran ukuran dan banyaknya berat partikel yang ada karena luas permukaan total. Kisaran ukuran dan banyaknya berat partikel-partikel ini dikarenakan karena luas permukaan total yang ada. Yang selanjutnya adalah pembagian sistem dispersi berdasarkan ukuran partikelnya. Yang pertama adalah 0,5 sampai 10 mikrometer, 0,005 sampai 0,0110. Contohnya adalah suspensi dan emulsi halus, yaitu 10 sampai 50 mikrometer, 0,010 sampai 0,050 mm. Contohnya adalah batas atas, jarak di bawah ayakan, partikel emulsi kasar, dan partikel suspensi terfokulasi. Ketiga, 50 sampai 100 mikrometer, 0,050 sampai 0,100 mm. Ukuran ayakan kira-kiranya yaitu 325 sampai 140. Contohnya adalah batas bawah ayakan dan jarak serbuk halus. Selanjutnya yaitu 150 sampai 1000 mikrometer dan 0,150 sampai 1,000 mm. Ukuran ayakan kira-kiranya adalah 100 sampai 18. Contohnya yaitu jarak serbuk kasar. Ukuran yang terakhir adalah 1000 sampai 3360 mikrometer, 1,000 sampai 3,360 mm. Ukuran ayakan kira-kira adalah 18 sampai 6. Contohnya adalah ukuran granul rata-rata. Saya akan menjelaskan pentingnya mengetahui ukuran partikel dalam bidang farmasi. Yang pertama, ukuran partikel berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antarmuka. Karena sifat ini sangat mempengaruhi sifat fisika, contohnya dari aspek suhu, dan sifat kimia dari aspek larutan. Contohnya ionisasi dan tentunya farmakologi atau efektivitas dari suatu obat. Yang kedua, ukuran partikel mempengaruhi pelepasannya berdasarkan bentuk-bentuknya. Contohnya secara oral, topikal, dan parenteral dan rektal. Yang ketiga, itu ukuran partikel mempengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi, dan suspensi. Misalnya, ukuran partikel memegang peranan dalam laju pengendapan suspensi atau suspensi dan emulsi. Semakin besar ukuran partikelnya, maka laju pengendapannya akan semakin cepat. Terus yang keempat, pada tablet dan kapsul, ukuran partikel menentukan sifat alir serta dalam pencampuran yang benar dari granul. Ya, setelah kita mengetahui pentingnya ilmu mikromeritik dalam bidang farmasi, yang kedua kita harus mengetahui kenapa sih kita harus mempelajari ilmu mikromeritik. Yang pertama itu kita harus menghitung luas permukaan. Yang kedua, sifat kimia dan fisika dalam formulasi obat. Yang ketiga, secara teknis mempelajari pelepasan obat yang diberikan secara oral dan topikal. Ya, seperti yang kita ketahui, semakin kecil ukuran partikel maka semakin cepat diabsorpsi sehingga mempercepat efek farmakologinya. Yang keempat, pembuatan obat dalam bentuk emulsi dan suspensi, kita juga harus menentukan ukuran partikelnya. Yang kelima itu stabilitas obat, tergantung dari ukuran partikelnya. Kalau misalnya
untuk sediaan tertentu yaitu emulsi dan suspensi, kita harus memastikan untuk ukuran partikelnya. Semakin ukuran partikelnya semakin kecil, maka stabilitasnya maka akan semakin bagus. Metode-metode yang digunakan untuk menentukan ukuran partikel menurut Martin. Yang pertama, pengayakan. Metode pengayakan adalah metode sederhana yang hanya menggunakan alat atau mesin yang berbentuk seperti ayakan dengan aturan kecepatan dan ukuran mesh tertentu yang telah dikalibrasi. Namun, metode ini hanya bisa digunakan untuk bahan-bahan dengan ukuran partikel minimal 44 mikrometer atau dengan ayakan ukuran 325. Di sini saya akan menjelaskan prinsip metode pengayakan. Prinsip metode ayakan ada 5. Yang pertama, sampel diayak melalui sebuah susunan ayakan menurut ukuran mesh yang disusun ke atas. Dan yang kedua, ayakan dengan nomor kecil memiliki lubang ayakan yang besar, berarti ukuran partikel yang melewatinya juga berukuran besar. Dan yang ketiga, bahan yang akan diayak diletakkan pada ayakan teratas dengan nomor mesh yang kecil. Dan yang keempat, partikel yang ukurannya lebih kecil dari lebar akan berjatuhan melewatinya. Dan yang terakhir, partikel yang tinggal pada ayakan oversize membentuk bahan yang kasar. Pada slide tersebut ada gambar yang menggambarkan alat ayakan. Bisa dilihat ya teman-teman. Dan yang gambar yang kedua bisa dilihat, itu ada gambar penyusunan nomor ayakan dari mesh yang paling rendah ke mesh yang paling tinggi. Bisa dilihat ya. Pada slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengayakan. Di antaranya ada 3. Yang pertama, waktu atau lama pengayakan. Biasanya pengayakan dilakukan selama 5 menit. Pengayakan yang terlalu lama akan membuat sampel jadi pecah karena saling bertumbukan satu dengan yang lain, sehingga bisa lolos melalui mesh selanjutnya. Jika kurang dari 5 menit, biasanya proses pengayakan akan kurang sempurna. Dan yang kedua, masa sampel. Jika sampel terlalu banyak, maka sampel sulit terayak. Jika sampel sedikit, maka akan lebih mudah untuk turun dan terayak. Dan yang ketiga, intensitas getaran. Semakin tinggi intensitas getaran, maka akan semakin banyak yang terjadi hubungan antar partikel yang menyebabkan terkikisnya partikel. Dengan demikian, partikel tidak terayak dengan ukuran tertentu. Keuntungan dari metode pengayakan antara lain, yang pertama, sederhana, praktis, mudah, dan cepat untuk dilakukan praktikum. Yang kedua, tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan metodenya. Seperti yang dijelaskan pada poin pertama, praktikum ini sederhana, praktis, dan mudah. Yang ketiga, dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar. Yang keempat, lebih mudah diamati. Selanjutnya yaitu ada kerugian dari metode pengayakan, antara lain yang pertama, tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti, seperti pada metode mikroskopi yang lebih detail. Yang kedua, ukuran partikel tidak pasti karena ditentukan secara kelompok atau berdasarkan keseragaman. Tidak dapat menentukan diameter partikel karena ukuran partikel diperoleh berdasarkan nomor mesh ayakan. Yang ketiga, adanya agregasi karena adanya getaran sehingga mempengaruhi validasi data. Yang keempat, tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul. Poin yang kedua yaitu sedimentasi atau kita biasa sebut dengan pengendapan, adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi partikel pada ukurannya. Ukuran partikel ini dinyatakan dalam hukum Stokes.
Berikut adalah rumusnya, yaitu dSc sama dengan akar 18 eta 0H per rho S dikurangi rho 0 dikali gravitasi dikali waktu. Dari rumus di atas, yaitu rumus hukum Stokes, berikut adalah keterangannya. Yang pertama itu H, jarak jatuh dalam waktu atau biasa disebut dengan T. Yang kedua dSt, yaitu yang ditanyakan merupakan garis tengah rata-rata dari partikel. Yang kedua ada rho S yang merupakan kerapatan partikel dan rho 0 merupakan kerapatan medium dispersi. G merupakan percepatan karena gravitasi dan eta 0 merupakan viskositas dari medium. Kemudian poin yang ketiga, mikroskopik optik. Pengukuran partikel dengan menggunakan metode mikroskopik biasanya untuk pengukuran partikel yang berkisaran dari 0,2 nanometer sampai kira-kira 100 nanometer. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung partikel pada sediaan suspensi dan emulsi. Manakala sediaan tersebut terlebih dahulu diencerkan, kemudian diletakkan pada slit dan kemudian dilihat pada mikroskop dengan standar slit mikrometer. Adapun keuntungan dan kerugian dari metode mikroskopik. Keuntungan dari metode mikroskopik yaitu yang pertama, adanya gumbalan dapat terdeteksi. Yang kedua, metode ini adalah metode langsung. Dan kerugian dari metode mikroskopik yaitu yang pertama, diameter hanya 2 dimensi. Yang kedua, jumlah partikel yang harus dihitung 300 sampai 500, makan waktu dan tenaga. Yang ketiga, variasi antar operator besar tetapi dapat diatasi dengan fotomikrograf, proyeksi, skaner otomatis. Jadi dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mikromeritik merupakan ilmu dan teknologi tentang ukuran partikel. Ilmu mikromeritik sangat memegang peranan penting dalam farmasi karena berhubungan dengan proses formulasi, pembuatan, dan kestabilan sediaan farmasi. 2. Terdapat 4 metode sederhana dalam menentukan ukuran partikel, yaitu metode pengayaan, metode mikroskopik optik, metode sedimentasi, dan metode Coulter-Counter. Serbuk bahan padatan memiliki sifat-sifat diantaranya porositas dan kerapatan partikel. Kerapatan partikel terdiri dari 3 jenis, yaitu kerapatan sebenarnya, kerapatan granul, dan kerapatan blub.